Halo teman-teman, apa kabar kalian semua yang ada di rumah, yang sedang mungkin menyaksikan video ini? Saya harap kalian itu semua sehat selalu dan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kami dari mahasiswa Universitas Hindu Negeri dan Gusti Bagus Riwo Denpasar ingin membawakan sebuah materi yang bertemakan tentang metode spiritual dalam konsep Bhakti, Jnana, Karma, dan Raja Yoga dalam konteks Upanishad. Nah, sebelum saya memulai video ini, izinkan kami membuka dengan salam agama. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam nama budaya. Di sini izinkan juga kami ingin memperkenalkan diri, terutama pada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Gede Arjana Bayu Pati Putra. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Arya Bikawan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanggung Prabowo Prasadi. Perkenalkan, nama saya Widya Dikrama. Itu teman-teman nama anggota-anggota kelompok kami. Jadi di sini kami ingin membahas tentang Upanishad yang lebih khususnya itu pada ajaran Caturmarga Yoga. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, saya berikan waktu kepada teman saya untuk menjelaskan apa itu Upanishad dan Upanishad itu berada pada kitab suci apa. Selamat menyaksikan. Atas waktunya diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Upanishad. Upanishad merupakan kitab suci Weda. Di sini saya akan menjelaskan tentang Weda. Apa itu Weda? Weda adalah kitab suci agama Hindu. Weda merupakan kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan luas. Dalam ajaran agama Hindu, Weda termasuk dalam golongan Shruti. Secara harfiah berarti yang didengar. Karena umat Hindu percaya bahwa isi Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman atau Tuhan, Weda diyakini sebagai sastra tertua dalam peradaban manusia yang masih ada hingga saat ini. Pada masa awal turunnya wahyu mulut yang mana pada masa itu tulisan belum ditemukan. Dari guru ke siswa, setelah lisan ditemukan, para resi menuangkan ajaran Weda ke dalam bentuk tulisan. Weda bersifat Apaurusya karena berasal dari wahyu, tidak dikarang oleh manusia dan bersifat abadi. Maharesi biasa menyusun kembali Weda dan membagi Weda menjadi 4 bagian utama, yaitu Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Semua itu disusun pada masa awal Kali Yuga. Dan di sini Weda dapat dibagi menjadi dua, yaitu Weda Smriti dan Shruti. Weda Shruti adalah Weda Shruti isinya Weda Shruti isinya hanya memuat tentang wahyu, sedangkan Weda Smriti berisi tentang ingatan kembali terhadap Shruti. Baik, di sini Weda Shruti dapat dibagi menjadi 3, yaitu mantra dan Brahmana dan Upanishad. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mantra. Bagian-bagian mantra terdiri dari 4 himpunan Samhita yang disebut Caturveda Samhita, yaitu pertama Rigveda atau Rigveda Samhita, yang kedua Samaveda atau Samaveda Samhita, yang ketiga Yajurveda atau Yajurveda Samhita, dan keempat Atharvaveda atau Atharvaveda Samhita. Dari keempat kelompok Weda tersebut, 3 kelompok pertama sering disebut sebagai mantra yang berdiri sendiri. Oleh karena itu disebut Triveda atau Trayiveda atau Triveda. Dan lanjut kedua, yaitu tentang Brahmana. Bagian kedua yang terpenting dari kitab Shruti adalah bagian yang disebut Brahmana atau Karma Kanda. Himpunan buku-buku ini disebut Brahmana. Tiap mantra atau Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda memiliki Brahmana. Brahmana berarti doa. Jadi
kitab Brahmana adalah kitab yang berisi himpunan doa-doa yang dipergunakan untuk keperluan upacara yajna. Di sini terakhir yaitu tentang Upanishad. Upanishad adalah himpunan mantra-mantra yang membahas sebagai aspek teori mengenai ketuhanan. Baik, di sini dilanjutkan dengan Smrti. Apa itu Smrti? Dilanjutkan dengan Smrti. Kata Baik, lanjut pada kitab Smrti. Smrti dapat jadi dua kelompok, yaitu Vedanga dan Upaveda. Baik, di sini saya akan jelaskan Vedanga. Vedanga terdiri dari kata Veda dan Anga. Dalam bahasa Sanskerta, Veda berarti ilmu pengetahuan suci dan Anga berarti bagian atau anggota. Kelompok ini disebut juga Sedanga atau Sedanga. Vedanga terdiri dari 6 bidang, yaitu siksa, di mana isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang cara tepat dalam mengucapkan mantra serta rendahkan suara. Adapun kitab-kitab baik yang kedua, Wiyakrama atau tata bahasa, merupakan suplemen tentang tubuh Veda, merupakan suplemen batang tubuh Veda dan dianggap sangat penting serta menentukan karena untuk mengerti dan mengetahui Veda Shruti tidak mungkin tanpa bantuan pengertian dan bahasa yang benar. Yang ketiga, Canda atau lagu adalah cabang Veda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa yang disebut lagu. Sejak dari sejarah penulisan Veda, peran canda sangat penting karena dengan canda itu semua ayat-ayat itu dipelihara turun-temurun seperti nyanyian yang mudah diingat. Yang keempat, Niruta, membuat berbagai penafsiran otentik mengenai kata-kata yang terdapat di dalam Veda. Yang kelima, Jyotisa atau dalam bidang astronomi, merupakan pelengkap Veda yang isinya memuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melakukan yajna. Isinya adalah membahas tata surya, bulan, dan badan angkasa lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh di dalam pelaksanaan yajna. Dan yang terakhir, Kalpa, merupakan kelompok Vedanga atau Sedanga yang terbesar dan terpenting. Menurut jenis isinya, Kalpa terbagi atas beberapa bidang, yaitu bidang Srauta, bidang Griya, bidang Dharma, dan bidang Sulya. Yang keenam merupakan kelompok Vedanga atau Sedanga yang terbesar dan terpenting. Menurut jenis isinya, Kalpa terbagi atas beberapa bidang, yaitu bidang Sruta, bidang Griya, bidang Dharma, dan bidang Sulya. Baik, di sini saya menjelaskan tentang Upaveda. Kata Veda berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci. Veda sebagai kitab suci agama Hindu adalah sumber dalam ajaran agama Hindu. Saya lanjutkan ke kitab Veda Smrti bagian kedua, yaitu Upaveda. Upaveda merupakan Veda yang lebih kecil dan kelompok kedua setelah Vedanga. Upa berarti dekat dan sekitar, dan Veda berarti pengetahuan dan dapat pula berarti Veda. Upaveda dapat diartikan sekitar hal-hal yang bersumber dari Veda. Dilihat dari materi isinya yang dibahas dalam beberapa kitab Upaveda, dapat kepada kitab bahwa tujuan penulisan Upaveda sama seperti Vedanga, hanya saja dalam pengkhususannya untuk di bidang tertentu. Di bidang tertentu ini yang dibahas adalah aspek pengetahuan atau hal-hal yang terdapat dalam Veda, dan kemudian difokuskan pada bidang-bidang tertentu saja. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator.
segitu dulu tentang pengertian yang telah disampaikan sama teman saya, yaitu tadi teman saya itu saya tekankan di sini tentang membahas tentang Weda dan bagian-bagian Weda, serta nanti kita akan mempusatkan lagi pada Upanishad, yaitu bagian dari Weda, kitab Suci bagian ketiga. Jadi untuk lebih lanjut untuk menjelaskan tentang pengertian Upanishad dan sebagainya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. You suck, you jackass. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai Upanishad. Apa itu Upanishad? Upanishad merupakan yang berarti Upanishad berarti duduk di bawah kata guru. Kata ini erat hubungannya dengan sangka, yaitu kelompok yang mempelajari Weda, di mana Upanishad memuat ajaran filsafat, regulasi, serta konsep ketuhanan, di mana ketiga konsep tersebut mengacu pada ajaran moksha. Apa itu moksha? Moksha adalah tujuan terakhir agama Hindu. Moksha sendiri adalah memiliki arti membebaskan atau melepaskan. Lalu berdasarkan pengertian moksha tersebut dapat disimpulkan bahwa moksha adalah terbebasnya jiwa atau atma dari ikatan duniawi atau samsara atau kelahiran kembali. Saya jelaskan lebih awal. Moksha adalah terbebas jiwa, atma dan duniawi atau samsara atau kelahiran kembali. Moksha sendiri moksha sendiri adalah terbebasnya jiwa atma dari ikatan duniawi atau samsara atau kelahiran kembali. Moksha sendiri merupakan bagian terakhir dari Pancasila dan termasuk juga dengan Pancayatna atau 5 tang, itu 5 korban suci yang dimakan secara tuliskan, lalu catur purusatta atau 4 tujuan hidup umat Hindu. Lalu yang terakhir adalah catur marga yoga atau 4 jalan menuju kebebasan atau moksha itu sendiri. Lalu selanjutnya saya akan berikan waktu pada moderator. Ya, sampai di sana. Jadi untuk penjelasan dari teman saya itu tentang yang dijelaskan tadi tentang Upanishad, yang dimana tujuan dari Upanishad itu, ajaran Upanishad itu banyak sekali ajaran yang bisa dicapai, yaitu tentang ilmu filsafatnya, dengan cara bermeditasi dan menjadi konsep agamanya ya. Jadi dari inti dari ajaran Upanishad itu yang dikatakan sama saya sampai moksha. Lanjut juga moksha itu bisa dicapai dengan beberapa cara yang pernah disampaikan tadi sama teman saya sebelumnya, yaitu Pancasraga, Pancayatna, Catur Purusatta, dan Catur Marga Yoga. Untuk selanjutnya tentang pengertian ini kita masuk ke materi detailnya, yaitu tentang Catur Marga Yoga. Catur Marga ini akan disampaikan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang catur marga. Ini ada 4 bagian, yaitu Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, dan Raja Yoga. Sebelum kita memasuki pengertian 4 dari Bhakti dan Karma, Jnana, Raja Yoga ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Catur Marga Yoga. Apakah itu Catur Marga Yoga? Yakni dalam Hindu sendiri terdapat banyak kepercayaan untuk mencapai Tuhan yang Maha Esa. Namun hal yang disebut tidak pernah diresahkan atau salah satu cara untuk mencapai dewata atau Tuhan dalam Hindu yang Catur Marga Yoga. Namun hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan karena salah satu cara untuk mencapai dewata itu yakni Tuhan dalam Hindu yang disebut dengan Catur Marga Yoga. Ajaran ini
mengembangkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, dan saling kerjasama. Catur marga yoga sendiri berasal dari kata catur yang berarti empat, dan marga yang berarti jalan, dan yoga yang berarti pengetahuan dalam Brahma. Jadi jalan Tuhan yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widi Prasetya, catur marga juga sering disebut dengan catur marga yoga. Sumber ajaran catur marga ada diajarkan dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita, terutama pada ya tentang karma yoga marga. Kemudian kita masuk ke dalam bagiannya. Yang pertama ada bhakti yoga. Bhakti yoga atau bhakti marga adalah jalan menuju Tuhan yang dalam artian cara menuju bhakti, cinta pada Tuhan dan sesama. Dan kata kunci dari bhakti marga adalah love all. Sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, dan bahkan harus menyayangi musuhmu. Sayanglah semua. Kemudian masuk kepada karma marga. Kata kunci dari karma marga adalah server al, atau karma marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja, melakukan pelayanan tanpa pamrih, dan lakukanlah semua pekerjaan pelayanan itu sebagai persembahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Lanjut kepada jenana marga. Jenana marga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Veda. Jalan ini cukup sulit untuk dilakukan orang biasa karena tidak semua orang mampu memahami secara benar maksud yang berkandung dalam Veda ini. Kitab suci Veda, saat saya sangat menyarankan untuk membaca Bhagavad Gita, karena Bhagavad Gita merupakan ajaran Veda yang sudah didasarkan sehingga orang bisa pun memahami maksud yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Selanjutnya ada Raja Yoga. Raja Yoga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara meditasi, perenungan Tuhan, pengendalian atau tapa. Dan selanjutnya cara ini sulit dilakukan oleh orang yang tidak terlatih. Bila Anda ingin melakukan Raja Yoga, saat saya sarankan carilah guru spiritual yang bisa membimbing meditasi Anda, sehingga meditasi Anda akan berhasil dan bisa mencapai Tuhan dengan cara ini. Lanjut, sekian pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Jadi materi yang keempat, yang ketiga ini menggunakan materi tentang catur marga. Jadi bagi teman-teman sedharma maupun di luar agama bisa memahami arti dari ajaran tersebut. Jadi mungkin dari yang luar agama bisa mengambil poin positifnya saja, yang mungkin rasa kalian ada hubungannya dengan ajaran kalian, jadi bisa diterapkan dalam kehidupan kita bersama. Jadi materi selanjutnya itu kita tentang metode spiritualnya. Jadi yang lebih ditekankan pada pembahasan materi berikutnya yaitu tentang metode spiritualnya, ditekankan pada metode spiritualnya itu. Kepada waktu dan dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan sendiri tentang ide poin ajaran, yaitu tentang catur marga yang dimana ada bhakti, karma, jenana, dan raja yoga. Nah, tadi sudah disampaikan penjelasannya, dan jadi saya di sini menekankan pada metode spiritualnya dari bhakti ya, dari bhakti marga yang dimana pada dasarnya bisa dilakukan secara dengan ajaran pancayatnya. Jadi konsep dasarnya itu pancayatnya, dimana kita tuh selayaknya manusia harus melakukan perbuatan itu secara ikhlas dan tanpa pamrih. Dari yang ajaran pancayatnya ini kan sudah menjelaskan tentang mungkin kalau yang beragama Hindu dan sudah menempuh pendidikan sampai tahap kuliah mungkin sudah mengetahui apa itu penjelasan
pancayatnya, tapi saya akan jelaskan sedikit. Jadi di pancayatnya itu tidak hanya biasanya kalau di Bali kan diidentikan dengan pancayat itu ritual-ritual keagamaan. Tapi dalam ajaran agama Hindu, pancayatnya itu bisa diartikan yang di berbagai lain sisi. Seperti contoh Dewa Yajna. Jadi Dewa Yajna itu kan pada dasarnya diartikan sebagai persembahan suci kepada ide sang yang dewasa. Nah, kita sebagai manusia bisa melakukan itu, tidak harus berbakti kepada, tidak hanya berbakti kepada ide sang yang dewasa juga, kita juga harus berbakti kepada orang tua kita, orang-orang suci kita, maupun manifestasi Tuhan yang ada di dunia ini. Jadi lewat dari acara Dewa Yajna, Resi Yajna, kita harus selalu berdana punya, entah itu berdana punya serta istilahnya merawat orang suci kita. Jadi kita selalu hormat dan selalu sopan kepada orang suci kita. Dan yang ketiga ada Pitra Yajna, di mana Pitra Yajna ini artinya utara. Utara itu, jadi kita tuh kalau cari secara ritual keagamaannya itu seperti ambil contoh di Bali itu seperti ngaben. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, Pitra Yajna ini bisa diartikan sebagai melakukan penghormatan kepada orang tua. Manusia Yajna ini tentunya juga kita melakukan pengorbanan tidak hanya sesama kita, baik itu sahabat, teman, maupun musuh kita harus selalu menolongnya ketika mereka dalam kesusahan. Karena pada dasarnya kita tuh harus melakukan inti poin dari bakti marga itu kan melakukan bakti berlandaskan nama Tuhan. Jadi kita tuh selalu berbuat baik, selalu berbuat apapun itu harus berdasarkan nama Tuhan, biasanya motivasi kalau dalam ajaran agama ini. Dan Buddha Yajna yang dimana kita tuh harus merawat keseimbangan alam kita, merawat semua ciptaan Tuhan, baik itu Tuhan maupun hewan, kita harus jaga supaya keseimbangan alam terus tetap terjaga. Nah, dari karma masuk yang kedua yaitu karma marga, yang dimana karma marga ini merupakan jalan ajaran untuk selalu bertingkah laku yang baik dan benar. Karma yoga ini di dalam di dalam kitab suci kita ini dibicarakan karma marga yoga ini adalah jalan untuk menuju Tuhan dengan cara bekerja maupun berperilaku tanpa pamrih atau belas kasih. Jadi saya ibaratkan contoh seperti tindakan spiritual itu bisa kita skip pasti Nah, jadi kalau jalan karma marga ini bisa kita tempuh jika kita melakukan segala sesuatu itu harus secara tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Seperti contoh, ketika kita melihat orang sedang kesusahan ataupun orang yang sedang meminta-minta di jalan. Nah, kita sewajibnya jika memiliki uang, sisihkan sedikit saja untuk kita berikan. Karena pada dasarnya, juga itu pada prinsipnya kita itu diajarkan untuk selalu bersedekah atau memberikan amal kepada orang yang kurang mampu. Toh juga istilahnya kita ngasih sedikit ada itu kan tidak merugikan kita sendiri. Kita istilahnya berbagi sesama makhluk hidup supaya terciptanya keharmonisan dalam hidup ini. Nah juga misalnya kalau dari teman-teman sedharma maupun di luar agama Hindu melakukan pertolongan, jangan pernah mengharapkan pada ajaran kami itu jangan pernah mengharapkan imbalan atau balas jasa. Jadi saya ambil contoh ketika memberikan sumbangan pada orang yang tidak mampu, jangan kita berikan bantuan atau menyuruh mereka untuk kerja pada kita. Jadi kayak misalnya kasih uang, jadi minta imbalan itu dilarang. Dalam ajaran kita itu dilarang. Mungkin dalam ajaran kalian di luar agama Hindu mungkin ada seperti itu. Jadi dalam ajaran kita itu juga dalam menjalankan karma marga yoga ini harus berlandaskan dengan namanya kita Pancayat.
mungkin tadi sudah dijelaskan. Berkaya Parisudha itu dimana kita tuh jatuh dalam gimana cara kita berlaku, berpikir maupun berucap. Jika kita berperilaku, berpikir maupun berucap dengan baik, maka niscaya tujuan sendiri dari umat Hindu itu akan bisa tercapai. Kita lanjut pada Jenana Marga, yang dimana Jenana Marga ini pada dasarnya orang untuk mempelajari, dimana pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci. Nah, jadi di dalam pada tahap brahmacari seperti kita ini harus wajib mempelajari kitab suci. Pada ya ulang. Nah, Jenana Marga ini tadi yang seperti disampaikan teman saya itu adalah cara mendekatkan diri dengan cara mempelajari kitab-kitab suci agama Hindu maupun Weda, yang terutama Weda. Jadi sebagai kita selayaknya orang brahmacari harus selalu sungguh-sungguh dalam menuntut sebuah ilmu pengetahuan yang kelak akan berguna bagi kehidupan selanjutnya. Tidak hanya bagi kita aja, mungkin juga akan berguna bagi ke orang yang di sekitar kita pun akan berguna. Jika orang yang sudah berilmu, yang sudah memahami tentang agama dengan sebenar-benarnya, maka orang tersebut akan terhindar dari sifat agama, yang dimana dalam ajaran agama Hindu juga mengajarkan kita untuk tidak selalu berselisih paham dan dengan antar namanya karena jadi ini kita selalu dituntut untuk kehidupan yang harmonis atau masih. Jadi kita ini disuruh taklamasi itu jadi kehidupan harmonis gitu, biar tetap terjaga. Jadi kalau sudah mempelajari kitab suci, maka niscaya orang tersebut akan bisa membedakan yang mana baik dan benar. Nah, saya juga ingin membahas sedikit tentang mengapa di dalam agama Hindu, mungkin di kitab kalian juga ada, dalam kitab suci kalian juga ada banyak-banyak kitab suci, dan agama Hindu pun juga sama seperti itu. Kenapa di Hindu juga banyak memiliki kitab suci? Karena kalau diambil secara logikanya saja, jika seseorang mempelajari hanya satu kitab saja, maka orang tersebut akan gimana ya? Akan timbul rasa fanatik yang sangat tinggi. Jadi memerlukan banyak kitab suci untuk jadi orang tersebut bisa mempelajari yang mana baik, yang mana buruk. Jadi bisa dipadukan, maka orang tersebut akan mengerti bahwa kehidupan ini Oke. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan kenapa bisa ya kalau bicara secara logika itu orang-orang suci kita terdahulu itu menciptakan banyak kita. Karena itu sudah satunya orang suci kita itu karena mengetahui bahwa sifat manusia itu unik. Mengapa katakan saya unik? Karena jika manusia tersebut misalnya dibuatkan kitab suci yang sama, pasti ada yang dibuat dari kitab suci. Jadi maksud di luarnya tidak paham. Jadi makanya dilakukan dari kitab suci. Seperti saya ibaratkan kitab suci itu seperti susu mata ibu muda. Kalau susu mata ibu muda itu dihisap oleh seorang bayi dan dipandang oleh seorang bayi, maka adalah sumber kehidupan yang dilihat. Makanya jika seorang yang penekun agama yang mempelajari sebuah kitab suci itu belajar dengan baik dan dituntun oleh sang guru, maka maka niscaya intisari dari ajaran agama dalam kitab suci tersebut akan berguna bagi kehidupannya dia. Nah, jika susu mata ibu muda itu dilihat dari sudut pandang petapa atau yogin, maka kehancuranlah yang dilihat. Maksud dari kalimat itu adalah jika kitab suci itu tidak diimplementasikan
Nah, diimplementasikan dengan baik dan benar, maka ajaran-ajaran tersebut tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Nah, jika susu untuk dimulai dilihat dari seorang yang nafsu akan sifat yang maka akan tunangan yang kuat. Maksud dari kalimat itu, jika orang tersebut mempelajari kitab suci agama hanya untuk apa yang istilahnya untuk ada niatan buruk untuk mencelakai orang, maka dari ajaran dari intisari ajaran tersebut maka bisa menyebabkan orang yang ingin menafsirkan orang itu bisa berada dari berbagai sebab yang jahat. Nah, jadi kalau dalam ajaran agama Hindu itu diibaratkan kalau kita sebagai umat manusia untuk mau mencapai moksa itu saya ibaratkan lagi seperti samudra yang luas. Ibaratkan untuk moksa itu ibaratkan samudra yang luas. Jadi kita ini sebagai manusia harus bisa membangun sebuah perahu. Perahunya itu adalah kitab ajaran-ajaran agama kita. Jadi membangun perahunya itu supaya bisa kita menyeberangi samudra tersebut. Jadi jika perahu tersebut dibuat dengan secara baik dan benar, maka kita bisa mengarungi samudra tersebut. Nah, begitu pula dengan yang saya maksud. Jadi ajaran untuk mencapai moksa itu harus berbagai tahap, tidak semuanya instan. Jadi kita harus belajar step by step. Jadi dari kitab sucinya Weda itu harus kita mempelajari dulu dari kitab suci, baru semestinya itu harus secara berurutan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, saya lanjut lagi pada yang keempat dari catur marga itu adalah Raja Yoga, yang dimana Raja Yoga ini pada dasarnya adalah cara mendekatkan diri yang paling sulit. Mengapa katakan saya paling sulit? Karena di sini itu mempelajari kitab suci itu harus bersemadi. Bersemadi itu kan tidak sembarang orang yang bisa istilahnya mengaplikasikannya. Jadi butuh tuntunan orang suci maupun penekun dalam agama tersebut supaya dapat bimbingan agar ilmu dari kitab suci tersebut bisa diterapkan dengan baik. Nah, kita secara lebih yang awam ini, kita sebagai mata dan masa tahap mempelajari mengenal dengan ajaran Ashtanga Yoga, yang dimana Ashtanga Yoga di dalamnya berisikan niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Nah, semua kalau jika seseorang ingin mencapai tujuan tertinggi ini harus bisa melewati ajaran-ajaran tersebut dengan baik dan benar. Dan memerlukan waktu yang lama. Sebagai kita, makanya selayaknya masih mempunyai waktu, mari kita untuk berbenah diri selalu setidaknya berubahlah sedikit supaya mendekatkan diri kepada Tuhan dan mempelajari ajaran-ajaran dari Tuhan tersebut supaya kita ini menjadi manusia yang dalam bahasa Indonesia itu adalah sebagai manusia yang berbudi luhur. Makanya saya dibilang ada seperti pepatah dulu kenapa orang tua leluhur kita itu memiliki budi pekerti yang luhur, karena mereka itu mempelajari kitab suci memang bersungguh-sungguh. Sampai itu juga mereka niatan seperti Upanishad itu kan berat duduk di dekat Tuhan. Jadi mereka tuh mendengarkan cerita-cerita dari mungkin dari bapak leluhur kita dulu itu mendengarkan cerita-ceritanya. Jadi dari cerita-cerita tersebut bisa kita ambil hikmahnya. Dalam ajaran agama Hindu juga kita banyak sekali mempunyai cerita seperti cerita Bhagavad Gita, cerita Mahabharata, cerita Ramayana. Baik itu di Bali ada cerita tentang Cangga. Habis itu ada di Bali juga banyak ada tentang buku-buku tantri-tantri. Tantri-tantri itu menceritakan tentang sebenarnya cerita fiksi yang menceritakan kehidupan yang bisa diambil skip buang. Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine.
Nah itu kan tadi contoh-contoh intinya coba dari sekarang yang mau menjelaskan mungkin dari tahapan yang dimana Yama itu adalah sebuah larangan di dalam ajaran Yama itu dimana itu tentang larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seorang dari segi jasmani rohani, misalnya tidak membunuh, tidak melakukan dosa, tidak berbohong, kesatria, tidak menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, jadinya tidak itu seperti asetya, tentang melakukan hubungan seksual pada tahap pramagari ini sangat dilarang, dan tidak menerima pemberian dari orang lain. Kenapa dalam Yama itu menjelaskan tidak memberikan pemberian dari orang lain? Karena pada dasarnya orang yang memberikan itu lebih baik daripada orang yang memberi. Itu mungkin maksud dari Nah, sedangkan yang kedua yaitu tentang Yama, yang dimana bentuk pengendalian diri itu bersifat rohani, yang dimana tidak tetap suci lahir batin masa hidupnya, yaitu santosa artinya selalu puas dengan apa yang dia dapatkan, swadhyaya artinya selalu mempelajari kitab-kitab suci yang kitab-kitab suci keagamaan, dan Iswara itu selalu berbakti pada diri sendiri. Karena Iswara itu merupakan diri sendiri. Karena di agama ini juga mempunyai berbagai macam nama dari Tuhan itu, mungkin ada di ada menyaksikan ini Iswara itu merupakan. Nah, asanas ini merupakan sikap-sikap hidup yang menyenangkan. Jadi di sini biasanya diidentikan dengan 12 asanas. Jadi sikap-sikap orang itu yang dapat mengendalikan kesabaran kita, misalnya dari sikap sinasana, padmasana, namaskara, dan lain-lain. Nah, pranayama itu adalah di mana ajaran itu mengajarkan kita untuk pengendalian pernapasan dengan 3 cara, yaitu dengan uraka yang dimana dengan menarik nafas, kumbhaka yang menahan nafas, dan receka dan yaitu menghela nafas atau menghembuskan nafas. Pratyahara yang dimana memiliki arti yaitu untuk mengontrol, mengendalikan indera dan dari ikatan objek, sehingga orang yang dapat melihatnya sehingga orang tersebut dapat melihat hal-hal yang suci. Dharana yang dimana dharana ini adalah suatu usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang digunakan. Jadi pada tahap ini seseorang yogin atau petapa itu harus bisa memusatkan pikiran mereka pada suatu benda. Ambil contoh, ketika melakukan yoga atau pertapaan itu harus seorang yogin itu harus bisa mengontrol fokus mereka, harus bisa mengontrol. Misalnya pada saat ini biasanya tahap ini memerlukan media gitu, media untuk memusatkan pikiran, baik itu berupa maupun benda-benda yang ada di sekitar maupun yang hidup. Nah, yang jhana ini adalah pemusatan pikiran yang tenang. Jadi pada tahap ini seorang yogin atau seorang petapa itu sudah bisa melakukan tapa atau melakukan samadhi dengan benar, jadi bisa memusatkan pikirannya dengan seperti saya yang contohkan ini, yang pikirannya selalu kepada Dikasana. Dan yang terakhir ini samadhi dikatakan adalah suatu penyatuan diri yang paling sempurna. Jadi seseorang tersebut sudah sungguh-sungguh dapat merasakan bagaimana keberadaan Tuhan atau getaran suci dari Tuhan. Jadi pada tahap samadhi ini biasanya para petapa atau yogin itu sudah bisa merasakan dekat dengan Tuhan. Nah, jadi biasanya ini sangat sulit sekali dilakukan oleh para awam. Jadi memerlukan bantuan bagi mungkin dari adik-adik yang menonton ini, memerlukan bantuan dari orang kita maupun penuh dalam bidang agama ini, supaya tidak istilahnya supaya tidak salah jalan lah gitu istilah katanya. Jadi
sampai segitu tentang materi kami, yaitu membahas tentang metode spiritual. Jadi spiritual bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik itu yang bisa spiritual dengan memerlukan sarana berupa utara maupun spiritual dengan ajaran yoga. Jadi saya dapat simpulkan jadi kami dapat simpulkan dalam ajaran yang teman-teman. Jadi kesimpulan dari kelompok kami tentang materi yang kami bawakan hari ini yaitu untuk mencapai spiritual yang sekian pemaparan dari materi kelompok kami. Jadi kesimpulan yang bisa kami tarik bisa melaksanakan itu bahwa untuk tercapainya atau kesuksesannya catur marga tersebut bisa melalui dalam spiritual maupun jasmani. Jadi dituntut sebagai orang itu agar selalu sehat jasmani maupun spiritualnya, dan dimana spiritual tersebut bisa kita capai dengan berbagai cara dan dengan ajaran agama yang berbeda-beda. Seperti kami berikan tadi itu tentang ajaran bagaimana Trimana, Pancasrada, Pancayatnya, Catur Pusarta, dan Catur Marga yang paling penting, dan yang dimana jika kita sudah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan selalu berjalan di jalan dharma, maka niscaya orang tersebut maka niscaya kita pun akan menikmati hasilnya. Seperti ambil contoh tadi di ajaran bakti, kita tuh harus selalu melakukan kegiatan berlandaskan nama Tuhan. Jadi segala perbuatan kita tuh harus atas nama Tuhan. Yang kedua yaitu ada jenana, yang dimana cara mendekatkan diri dengan bersedekah, mendekatkan diri dengan Tuhan, melakukan pengorbanan dengan tulus ikhlas atau memberikan suatu pekerjaan yang ikhlas dan tanpa pamrih. Yang ketiga itu ada karma yoga, yang dimana karma yoga itu yang memiliki arti tentang cara mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara rutin malu itu nah. Jadi kita lihat dari ajaran yang sebelumnya itu tentang catur marga itu, yang dimana kita bakti harus selalu melakukan perbuatan atas nama Tuhan. Bukan ini harus berlandaskan Tuhan, tapi harus berbakti kepada Tuhan, misalnya wujud mengabdi kepada orang tua itu juga harus naik ke sampai pada musuh pun kita harus tetap berbakti. Iya, berlandaskan Tuhan. Yang kedua ada karma marga, yang dimana cara mendekatkan diri pada Tuhan itu dengan cara melakukan perbuatan dengan baik dan bersifat tanpa pamrih. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, kita harus selalu dalam melakukan kegiatan Tuhan bersifat tanpa pamrih, dan mana tidak dapat mencapai kita merasa. Dan yang ketiga ada jenana marga, yang dimana dapat diartikan adalah cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci agama Hindu, baik itu Veda, Saramajaya, Bhagavad Gita, bisa ketahui Arjuna Wiwaha yang lokal jeniusnya. Jadi kita itu tidak boleh hanya mempelajari satu kitab suci saja, kalau bisa melebihi dari kita. Melakukan itu bisa lebih ya. Jadi dan yang terakhir itu ada Raja Yoga, yang dimana melakukan pendekatan ini memang tapi bisa dicapai dengan cara dituntut oleh yang mau ahli di bidangnya atau penekun agama di bidangnya dan orang-orang kita. Jadi sekian pemaparan dari kelompok kami dulu tentang kesimpulannya. Jika ada salah kata maupun jika aku dari kelompok kami, saya mewakili kelompok, mohon maaf. Pada dasarnya kan kita manusia tidak ada yang sebenarnya di perjalanan.
teman-teman mungkin ada yang tidak sependapat atau mungkin menginginkan mengutarakan pendapatnya, melakukan sanggahan, bisa kalian komen di kolom komentar. Dan juga bagi para penonton yang masih menyaksikan sampai saat ini, jangan lupa untuk selalu video ini mohon like-nya, sertakan komen kalian yang sebanyak-banyaknya, dan subscribe channel ini supaya bisa membangun kami ke depannya, yaitu ada motivasi kita buat materi-materi yang baru tentang agama. Bagi teman-teman yang beda agama juga mohon kalian komen dimana dari kitab suci pandangan agama kalian. Sampai itu ya, supaya kita bisa mengetahui ajaran kalian kayak seperti gimana. Kita akan ini semuanya pada dasarnya bersaudara, mengikat di Pancasila, dan tidak ada persaingan di antara kita lagi. Jadi sekian aja dari kami. Jika ada salah kata tidak saya sampaikan upaya untuk mohon maaf. Jadi saya akhiri video ini dengan kami tutup dengan salam agama. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.